Bila ibu terima SMS ucapan selamat hari ibu, maka jawab bahwa rahim ibumu bukan tempat lahirnya calon koruptor. Jadi tolong jangan korupsi, nak. Para ibu mengingatkan anak-anaknya, nak, jangan kau korupsi. Karena kalau kau korupsi, maka rahim ibumu jadi tempat lewatnya calon koruptor. Jangan buat ibumu sebagai orang yang melahirkan koruptor. Ibu tidak ingin melahirkan koruptor. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyampaikan isi pertemuannya dengan Mahfud MD beberapa waktu lalu. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya adalah soal dirinya yang mendukung Anies sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Dikatakan Denny, ia punya dua pegangan dalam menentukan sosok yang akan didukungnya menjadi presiden. Saya memilih capres dengan dua kata kunci, konstitusi dan anti korupsi, kata Denny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 1 Februari. Menurut Denny, dari sosok capres yang saat ini muncul ke permukaan, hanya Anies Baswedan yang paling mendekati dua kata kunci tersebut. Pasti ada saja yang tidak sependapat, namun itulah pandangan dan penilaian saya, ujarnya. Terakhir, Denny mengharapkan agar publik menentukan sosok capres harus berdasarkan rekam jejak, kapasitas dan integritasnya, bukan karena alasan lain. Daulat rakyat, harus kita menangkan kembali, melawan daulat duit. Kita harus pastikan presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden pilihan uang. Biasanya saya pada saat menentukan pilihan capres itu bersandar pada dua kata kunci, konstitusi dan korupsi. Jadi siapa yang menurut analisis atau assessment saya, penilaian saya, paling taat konstitusi dan paling punya visi anti korupsi. Kita semua mungkin punya pandangan, kita mungkin semua punya perbedaan, silahkan bebas sepanjang kita memilih berdasarkan rekam jejak kita dan kita bisa bertanggungjawabkan. Dengan dua kata kunci itu, karena saya sudah mengenal Anies Baswedan lebih dari 20 tahun. Saya masuk Fakultas Hukum UGM tahun 91. Anies itu masuk Fakultas Ekonomi UGM tahun 89. 2 tahun di atas saya sudah kenal beliau berarti 91 sampai sekarang itu 22 tahunan lah. Jadi 2 dekade lebih kami berteman. Saya tahu bagaimana tipikalnya, dan kalau terkait korupsi kami berkali-kali mencoba untuk menjaga independensi dan kekuatan KPK. Termasuk misalnya pada saat ada tim 8, tim independen yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelidiki kriminalisasi 2 komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto. Teman-teman ingat itu cicak buaya pertama. Waktu itu ada tim 8 diketuai oleh almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution. Saya sekretaris tim dan Bung Anies adalah juru bicara, didapuk jadi juru bicara. Kami bekerja sama. Ada lagi Bang Anies pada saat menjadi gubernur membentuk TGOBP atau dikenal sebagai KPK Jakarta dan seterusnya. Saya akan tulis ini secara lebih lengkap. Tadi saya cerita juga ke satu teman, bukan jok, bukan guyon. Sejak mahasiswa, karena ini adalah ketua senat mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Anies ini ketua senat mahasiswa UGM di tingkat universitas. Sejak mahasiswa, saya memanggil dia itu Mr. Presiden.